Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Amalia Silwana. Saya dari S2 Pendidikan Matematika yang KPL kebetulan di offering G, mata kuliah metode statistika. Nah, di sini saya juga alumni dari Universitas Negeri Malang, lulusnya tahun 2020. Ya. Kemudian untuk yang tidak masuk hari ini siapa ya? Ada 2 orang saja. Gimana Mas Aufa? Sepertinya ada yang belum masuk ya. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang terdiri dari 3 ya, ada min, median, kemudian modus. Jadi tujuan perkuliahan hari ini itu adalah agar kalian itu bisa menentukan ukuran pemusatan data baik secara manual maupun dari Minitab. Jadi berbantuan komputer. Untuk aplikasinya kita fokuskan ke Minitab saja ya. Jadi di video kemarin ada yang menggunakan SPSS. Nah, itu bisa dipelajari juga, tapi untuk pertemuan ini kita fokuskan ke Minitab. Kemudian untuk kegiatan perkuliahannya, hari ini kita diskusi dulu, kemudian nanti kalian bisa bekerja secara mandiri untuk mengerjakan LK ya, menggunakan Minitab dan juga secara manual. Kemudian nanti juga ada penilaian sebagaimana yang dijelaskan Pak Hendro tadi. Kemudian udah sampai di situ, nanti ada pertanyaan atau mungkin sanggahan dari kalian gitu ya. Kemudian jadi metode statistika untuk ukuran pemusatan data ini merupakan dasar dari statistika itu sendiri. Jadi kalau misalkan kalian nanti ikut konsentrasi dari statistika, jadi di semester 5 atau semester 6 nanti ada pemilihan konsentrasi, ada yang memilih di bidang statistika, nah ini bisa sangat bermanfaat untuk kalian. Atau mungkin ada yang mau magang di BPS atau Badan Pusat Statistika, nah itu juga bisa bermanfaat ya. Untuk ukuran pemusatan data ini sangat bermanfaat baik di bidang pekerjaan ataupun di penelitian seperti itu. Jadi semoga yang mahasiswa di sini sudah menonton ya video yang kemarin. Sebenarnya ukuran pemusatan data ini kan sudah diajarkan dari SMP, SMA juga ada tentang min, median, dan juga modus. Nah, jadi di sini kita sharing aja dari pengalaman yang mungkin sudah kalian dapatkan dulu. Nah, ukuran pemusatan data ini ada 3 sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ada min, ada median, dan juga ada modus. Kemudian untuk min itu adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Nah, kalau di sini ada rataan populasi dan juga ada rataan sampel ya. Nah, sebelum itu apakah ada yang tahu perbedaan dari populasi dan juga sampel? Bisa angkat tangan dan menjelaskan. Iya. Siapa? Muhammad Andika atau Devalia? Silakan. Kalau populasi itu keseluruhan yang ada di dalamnya, misalkan kalau di kabupaten populasinya ya seluruh masyarakatnya. Tapi kalau sampel itu bisa diambil beberapa yang mewakili. Terima kasih. Ya, yang mewakili. Oke, mungkin ada pendapat yang lain. Silakan. Devalia tadi mau ngomong mungkin? Enggak, aku sudah sama kayak Andika. Sama seperti Andika.
Ya, jadi populasi itu terdiri dari keseluruhan ya. Kalau misalkan penelitian berarti keseluruhan subjek yang diteliti, tapi kalau sampel itu adalah dari kelompok subjek yang akan dipilih dari populasi. Jadi hanya beberapa saja yang dipilih dari populasi. Nah, kalau rataan populasi ini disimbolkan dengan mu. Tapi kalau rataan sampel bisa menggunakan X bar. Nah, kalau di rataan populasi ini, misalkan datanya X1, X2, sampai Xn, sini N-nya besar ya, membentuk suatu populasi hingga berukuran N, maka rataan populasinya adalah mu sama dengan sigma XI, dari I sama dengan 1 sampai N, kemudian dibagi dengan N. Kemudian untuk rataan sampel, nah ini sama, misalkan datanya dari X1 sampai Xn membentuk suatu sampel berukuran N, maka rataannya sampel ini itu adalah X bar sama dengan sigma XI dari I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan N. Kemudian kalau di video itu udah dijelaskan ya tentang min, ada rata-rata hitung. Nah ini ada rata-rata data tunggal, ada juga rata-rata data berkelompok. Ini juga ada di SMA dulu ya, ada rata-rata tunggal biasa, kemudian ada rata-rata tunggal yang berbobot. Nah, rumusnya seperti ini. Perbedaannya di sini ya, ada sigma. Kalau di berbobot itu, X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, contohnya juga sudah ada di video. Nah, misalkan di sini saya tayangkan dari videonya. Jadi di situ ada tabel, ada XI, ada FI. Nah, kalau misalkan datanya bentuknya seperti ini, kita bisa menggunakan rumus rata-rata yang untuk data berbobot. Jadi dikalikan dulu ya 5 dikali 70, 6 dikali 69, dan seterusnya, kemudian dibagi dengan jumlah dari frekuensinya. Seperti itu. Kemudian untuk rata-rata data berkelompok. Nah, kalau di video itu hanya ada satu ya. Satu rumusnya yang X bar sama dengan sigma FI dikali dengan XI per sigma FI. Nah, di sini sebenarnya ada rumus yang lain. Mungkin di SMA juga kalian udah pernah dapatkan. Jadi X bar sama dengan AM. AM itu assumed mean atau nilai rata-rata duga. Kemudian ditambah dengan P panjang kelas. Dikali dengan sigma FI dikali DI per sigma FI. Nah, ini untuk rumus DI-nya ada di sini ya. Kalau misalkan AM ini bisa kalian tentukan, terserah kalian karena ini rata-rata duga, tapi nanti menyebabkan perhitungannya mungkin agak berbeda, tapi tetap hasilnya akan sama, seperti itu ya. Kemudian di videonya untuk panjang kelas itu disimbolkan dengan W, tapi di sini saya simbolkan dengan P, jadi untuk memudahkan kalian dalam memahami dan menghafal saja. Seperti itu. Nah, kemudian kita perhatikan contohnya. Ini ada suatu data, tentukan min dari data tersebut. Nah, kalau misalkan datanya banyak, pastinya kita kan membuat tabel distribusi frekuensi dulu ya. Nah, caranya gimana? Mungkin kemarin sudah dibahas, atau di SMA dulu juga udah pernah ya. Jadi kita lihat dulu N-nya berapa. Kalau di sini banyak datanya atau N-nya itu sama dengan 30. Kemudian kita lihat dulu nilai data terkecilnya. Kita cari yang terkecil adalah 48. Kemudian untuk yang terbesar di situ ada 89. Kemudian kita cari jangkauannya. Jangkauan itu nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Tinggal 89 kita kurangi dengan 48. Hasilnya 41. Kemudian untuk menghitung banyak kelas, ini menggunakan aturan Sturges, itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N-nya tadi 30, jadi kita substitusikan N-nya 30, sehingga menghasilkan di situ 5,8741. Nah, kalau banyak kelas interval ini, sebenarnya bisa dibulatkan ke bawah maupun ke atas. Tetapi sebaiknya kalian bulatkan ke atas saja. Jadi misalkan dapatnya 5,2 atau 5,3, tetap ya dibulatkan ke atas. Jadi hanya nanti 6 seperti itu. Karena sebaiknya dibulatkan ke atas. Kemudian untuk panjang kelas interval, itu sama dengan R dibagi dengan K. R-nya tadi jangkauan, K-nya banyak kelas interval. Untuk R-nya tadi 41, kita bagi dengan 6. Hasilnya 6,833, dan ini kita bulatkan ya, jadinya 7.
Kemudian sekarang kita susun ke tabel distribusi frekuensi. Jadi di sini sudah saya tuliskan ada 6 kelas interval dengan panjang kelasnya 40 dengan panjang kelasnya 7. Jadi kita mulai dari data terendahnya itu 48 karena panjang kelas intervalnya 7 berarti 48 sampai 54, kemudian selanjutnya 55 sampai 61. Jadi kalau membuat tabel distribusi frekuensi ini harus saling nyambung ya, habis 54 harus 55 seperti itu. Ini nggak boleh loncat. Kemudian dari sini coba dilihat di sini, silakan yang bisa menentukan frekuensinya, frekuensi atau FI ini boleh angkat tangan. Silakan dihitung dulu dari data yang ada di sini ya. Ini bisa kalian menggunakan turus untuk memudahkan perhitungannya. Yang bisa angkat tangan saja, nanti saya catat namanya. Jadi ditentukan frekuensi tiap kelasnya ya. Ya, coba Aisyah. Satu, Kak. Kenapa? Satu. Ya, terus yang kelas interval yang kedua. Satu dua, satu dua, satu dua. Dua, oke. Terus satu, dua, dua, tiga, Kak. Tiga, empat, lima, enam, sebentar, Kak. Satu, Berapa? 62 kan, 62 berarti 68, satu, 2, 3, 4, 5, 6, Kak. 6, ya. Oke, coba yang lain. Ada yang mau jawab lagi? Nggak ada. Coba Aisyah bisa lanjutkan. 69 kan, 69 berarti 71, Ya. 75 di 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok aku teman? Bentar, Kak. Berapa? Bentar, aduh. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 9, Kak. Kok banyak? 9. Ayo. Ada yang mau jawab mungkin? 11. Tadi ya? Berapa? 11. 11. 10. 10. Siapa yang jawab 10 tadi? 10, Kak. Alfian. Iya, Kak. Iya, 10 ya. Kemudian yang lanjutnya. Siapa yang bisa? Devalia, silakan. XI-nya untuk yang pertama itu 50. Ininya dulu ya, yang bawah ini Ya. kurang 2. Oh, yang bawah. Sorry. Maaf, Kak. Aduh, yang Iya, bawah. yang bawah dulu, kurang 2 kelas. Ada yang udah nemuin? Lima, Kak. 5. Bener 5? Coba yang 7, Kak. 7. 7. 6, Kak. 6. Ya, benar. Siapa yang 6 tadi? Saya Aufa. Alfa. Ini ada alfanya 2 ya? Ya. Alfanya ada 2 ya? Satunya ke Hafid, Kak. Oh, Hafid. Ya, Iya, Kak, gitu. panggilannya Hafid. Iya. Terus yang terakhir, berapa? 5. 5. Siapa yang jawab? Yang jawab tadi siapa?
Ada 2 Kak tadi. Oh iya. Andini dah. Oke, langsung ya. Yang mau jawab XI tadi, Devalia mungkin gimana? XI-nya untuk yang kelas pertama itu 50, kelas kedua itu 58, kelas ketiga itu 65, kelas Bentar. Ya. Kelas pertamanya berapa? Bener, 50 ayo. Iya, 50. Coba panjang kelas intervalnya kan 7 ya. Berarti di apa? Di nilai data yang ke-4, 48, 49, 50, 51. 51. Coba lanjut habis 51 terus. Yang kedua tadi 58, udah bener. 59. 59. 58 ya. Terus kemudian 72. 72. 79. 79. Lalu Terus 86. 86. Ya. Ya, terus selanjutnya FI dikali XI. Tadi yang angkat tangan Suci ya. Mau jawab apa Esa ini juga angkat tangan, silakan. FI dikali dengan XI. Yuk silakan Esa. Atau Muhammad Rifki juga enggak apa-apa. 51. 51. Terus yang kedua 116. 116. Yang ketiga Yang ketiga 390. 390. Terus yang keempat 720. Lanjut. Selanjutnya 79 dikali 6 atau 6 dikali 79 berapa? 474. 474. Kemudian yang terakhir 433. 430 ya. 86 dengan iya. 430. Kemudian kita hitung sigmanya ya. Sigmanya ketemu 2181. Nah, untuk yang rumus kedua kan tadi ada DI ya. Nah, itu kita cari dulu DI aksennya. Sama dengan XI dikurangi AM-nya. Nah, di sini AM-nya saya tentukan misalkan 72. AM-nya di sini 72. Nah, siapa yang bisa menyebutkan ini sampai ke bawah? Kalau misalkan AM-nya 72. DI aksennya. Berarti 51 gitu ya. Oke, sama Dea Christine, Maya Mirella. Coba Dea Christine dulu. Udah. Ya. Ya, Kak. Ya, silakan. Tadi AM-nya berapa, Kak? AM-nya 72. Berarti 51 dikurang 72. Minus 21. Minus 21. Terus? Yang selanjutnya? Minus 14. Minus 14. Minus 7. Minus 7. 0. 0. 7. 7. Yang terakhir? 14. 14. Ya. Lanjut yang DI. Coba dulu. Permaisela. Angkat tangan. Atau Afi Ahmadani. Silakan. Langsung dinyalakan ya speakernya. Mic-nya. Siapa, Kak? Ya. Saya dulu ya. Itu ya. D1 per P. P-nya itu di sini panjang itu kan interval. Panjang itunya. Ya, panjang interval. P-nya 7 ya tadi ya? 7. Yang pertama minus 3. Minus 3.
Minus 2, minus 2, terus minus 1. minus 1. Kalau 0 dibagi 7 tuh tak terhingga. Tadi terdefinisi apa ya? Kenapa? Oh, 0 tetap 0 ya? Kebalik Nolnya dibagi enggak. 7. Iya, nolnya berarti tetap Iya. 0. Salah. Nolnya di Berarti atas. 1 1 sama terus 2. sama 2. Oke, yang terakhir FI dikali DI. Siapa dulu? Maya dari tadi ya, belum. Silakan Maya. Ya, jadi yang pertama min 3, terus Min 3. yang kedua min 4, Min 4, terus min 6, min 6, terus 0, 0, terus 6, terus 10. 10. Ya, makasih. Terus sigmanya siapa yang bisa menghitung? Yang belum jawab. Haliza belum ya? Ya, silakan. Angkat tangan. Oke, mungkin yang lain ya. Siapa? Muhammad Alfian lagi. Ya, berapa sigmanya? 3. Sigmanya 3. Sigma FI kali DI-nya sama dengan 3 ya. Oke. Terus lanjut kita tentukan dulu. Cara yang pertama tadi minnya itu ya, X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Yuk coba dihitung. Yang bisa angkat tangan. Sigma FI kali XI-nya udah ada itu ya. Esa Rohmania, silakan. Berapa, Dek? Dinyalakan dulu ya mic-nya ya. Iya. Ini pakai 2 device, Kak. Maaf. Oh iya. Berapa? Sigma dibagi FP 72,2. 2002. 2181 dibagi 30. Dibagi 30 berapa? 72,2. 73 kalau di ini kan. Coba yang lainnya. Berapa? 72,7. 10,070. Ya Allah, aku mau 72. Astagfirullahaladzim. Maaf. 7 ya, nggak apa-apa. 72,7. Coba yang cara kedua, siapa yang udah ketemu? AM tadi berapa AM-nya? 72 ya? Permainan saya lain udah ada. Silakan. Siapa dulu? Hansa. 7,9, Kak. 7,9. Enggak. Berapa? 36,64. Masih salah. 9,1, Kak. 9,1. 72,9. 2,7, Kak. 7. Berapa 9,7. 2,7, Kak. 72,7. Sama ya hasilnya ya? Oh iya. Harusnya sama. Hasilnya sama. Jadi pakai dua cara yang berbeda, hasilnya tetap sama ya? Iya. Oke, lanjut ke sifat rata-rata. Nah, kalau sifat rata-rata itu ada ini di bukunya Pak Hendro ya. Jika setiap datanya bertambah sebesar R, maka rata-rata baru akan bertambah sebesar R. Jadi kalau setiap nilai datanya itu ditambah sebesar R, maka rata-ratanya nanti juga bertambah sebesar R. Nah, kalau dikurangi sebesar S, juga nanti rata-rata barunya akan berkurang sebesar S. Begitu juga ketika dikali maupun dibagi ya, sama sifatnya seperti itu.
Kemudian untuk median. Median ini adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan. Di datanya harus diurutkan terlebih dahulu kalau menghitung median. Kemudian di sini ada median data tunggal ketika datanya ganjil ya. Itu ME-nya sama dengan nilai data ke N plus 1 per 2. Kalau genap, itu nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 plus 1, kemudian dibagi dengan 2. Nah, misalkan datanya nilainya ada 7 ya, berarti mediannya di 7 ditambah 1 dibagi 2, berarti mediannya di data ke 4. Nah, kalau misalkan datanya ada 8, berarti nanti mediannya di nilai data ke 8 dibagi 2, 4, kemudian N per 2, 8 bagi 2, 4 ditambah 1 ya. Berarti nilai data ke 4 ditambah nilai data ke 5, kemudian dibagi dengan 2. Kemudian untuk data berkelompok, ini juga sudah dijelaskan di videonya. Ya, jadi XME untuk menentukan tepi bawah kelas mediannya, pasti kalian harus menentukan letak kelas mediannya dulu ya. Untuk mengetahui letak kelas median bisa dikira-kira, jadi rumusnya N per 2. Jadi banyak data dibagi 2, kemudian di sini ditambah P. Di sini mungkin ada perbedaan simbol dengan videonya. Kalau di sini saya permudah aja biar gampang menghafalnya dan nggak kebalik ya. Kalau FKME ini berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kalau FME itu frekuensi kelas mediannya. Nah, di videonya itu udah ada dijelaskan. Nah, jadi perhitungannya seperti ini ya. ME sama dengan XME ditambah P dikali dengan N per 2 min F, dan di sini nanti diganti aja FKME ya, biar nggak kebalik. Kalau F besar, F kecil ini biasanya sulit dihafalnya ya. Takutnya nanti kebalik. Nah, kalau misalkan FKME, berarti misalkan di sini kelas mediannya 71 sampai 80. Nah, FKME-nya berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya 23. Kemudian untuk FME itu 25, yaitu frekuensi kelas mediannya. Kemudian tinggal dikalkulasi aja. Hasilnya di situ 77,3. Ya. Kalau modus ini yang paling mudah sebenarnya ya. Modus itu nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Nah, di sini ada macam-macamnya, istilahnya ada unimodus, bimodus, kemudian multimodus, kemudian ada juga data yang tidak memiliki modus. Kalau misalkan di bahasa Inggris itu biasanya unimodal, bimodal gitu ya. Kalau unimodus datanya hanya memiliki satu modus, kalau bimodus 2 modus, kalau multimodus lebih dari 2 modus. Dan ada juga data yang tidak memiliki modus. Nah, kalau tidak memiliki modus ini tidak bisa digunakan untuk menggambarkan ukuran pemusatan datanya ya. Seperti yang dijelaskan di video yang ketiga kemarin, mungkin udah nonton semuanya. Kemudian di sini untuk modus sama seperti yang tadi ya, ada untuk data tunggal, ada data kelompok. Kalau data tunggal tinggal dilihat aja nilai data yang paling sering muncul gitu ya. Kalau data kelompok itu modusnya ini, rumusnya XMO ditambah P dikali B per A plus B. Kalau B itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Kalau A itu frekuensi kelas modus dikurangi kelas berikutnya. Jadi jangan sampai kebalik. Untuk contohnya sudah dijelaskan juga di video. Jadi di sini sama ya kayak tadi, tapi W-nya ini disimbolkan P aja biar gampang hafalinnya. Jadi P-nya di sini karena datanya P-nya 10, kemudian B-nya ini sini kelas modusnya kan 71 sampai 80, berarti untuk B-nya 25 dikurangi 15. Untuk A-nya 25 dikurangi 20, seperti itu. Kemudian tinggal mengkalkulasikan aja. Insya Allah udah gampang ya, karena udah ada di SMA juga. Kemudian kita bahas Minitab lagi. Untuk Minitabnya menghitung min, median, modus itu mudah. Mungkin ada yang udah nyoba dari videonya itu ya. Nah, di sini silakan kalian buka Minitab-nya. Udah buka semuanya? Dibuka aplikasi Minitab-nya ya. Coba kita tentukan dulu min, median, dan modusnya dari data 20 mahasiswa itu.
Untuk PPT-nya udah saya share di grup. Itu bisa dilihat ya, bisa dicoba dimasukkan ke Minitab-nya 145, 145, 150, itu ada 20 mahasiswa. Kemudian caranya udah saja, jadi setelah kalian inputkan di kolom pertama ya, C1, kemudian kalian kasih nama, misalkan tinggi badan, udah diinputkan semuanya, kemudian diklik Start, itu di atas itu ada Start, kemudian Basic Statistik, kemudian Display Descriptive Statistik, itu kalian klik, terus muncul kayak gini ya, kayak kemarin waktu kita praktek itu juga sering muncul kayak gini. Jadi di variabelnya itu kita letakkan pointernya dulu, kemudian kita klik C1-nya 2 kali, diklik 2 kali, kemudian diklik statistik. Nah, di sini kalian bisa lihat juga dari PDF yang saya kirim itu ya, PDF-nya PPT. Nah, kemudian tinggal dipilih aja, dicentang min, kemudian median, kemudian modus, atau misalkan kalau mau cari min aja ya tinggal dicentang minnya aja, seperti itu. Kemudian diklik OK. Di situ klik OK lagi ya, klik OK-nya 2 kali. Nah, setelah itu muncul deskriptif statistiknya dari tinggi badan. Nah, di situ muncul min, median, modus, itu. Udah, mungkin ada kendala. Ini coba saya praktekkan dulu ya. Sini udah ada datanya, kayak tadi datanya, kemudian kita klik Start, Basic Statistik, kemudian Display Descriptive Statistik. Nah, ini variabelnya, kalau misalkan di sini udah ada pointernya ya, udah ketip-ketip ini. Nah, kita klik aja 2 kali di C1-nya. Kemudian di statistiknya kita klik. Nah, ini dipilih yang dicentang itu min, median, dan modus aja. Yang lainnya bisa dihilangkan centangnya. Jadi centang ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian tinggal klik OK. Kalau udah selesai, klik OK lagi. Jadi kayak tadi ya, klik OK-nya 2 kali. Nah, ini muncul deskriptif statistiknya dari tinggi badan. Soalnya nggak ada kendala ya, karena ini mudah. Mungkin lebih rumit yang pertemuan kemarin daripada yang ini. Oke, kemudian kalau misalkan ini, median. Median itu biasanya kita harus mengurutkan datanya. Nah, kalau misalkan datanya lumayan banyak, takutnya menghabiskan waktu ya, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan Minitab untuk mengurutkan datanya. Nah, caranya bisa dicatat aja. Ini kalian klik data ya, kemudian diklik sort. Nah, di sini di kolom ini diklik aja C1. Untuk ordernya kita pilih yang increasing. Kenapa increasing? Karena kita mengurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian kolom to sort ini kita pilih specified column. Jadi kalau pilih all column nanti semuanya diurutkan ya. Tapi karena ini satu sebenarnya nggak apa-apa pakai all, cuman kita pilih specified aja. Di kolomnya ini kita pilih tinggi badan. Kemudian untuk storage-nya kita pilih in specified column in the current worksheet. Nah, ini kita pilih misalkan C2 gitu. Jadi nanti data yang udah diurut akan tampil di C2. Kemudian tinggal klik OK. Nah, di sini udah muncul ya, datanya udah terurut 140, 145, sampai 20 data. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dari sini? Silakan kalau mau tanya dari materi, dari Minitab, mungkin ada yang bermasalah Minitabnya. Jadi nanti saya berikan LK ya. LK di sini ada 3 soal, ada soal wajib. Jadi yang pertama ada data kelompok. Data kelompok ini kayak tadi dibuat tabel distribusi frekuensi ya. Udah lancar insya Allah. Kemudian untuk min-nya ada 2 cara, kalian coba dengan 2 cara, kemudian median, kemudian modusnya. Tinggal pakai rumus yang tadi aja. Kemudian ini saya mintanya untuk nomor 1 bisa dengan cara manual dan juga dengan Minitab.
Nah, kalau mini tab, kalian bisa tampilkan yang tadi aja ya. Yang ini, mungkin udah muncul atau belum. Di mini tab-nya cuma di screenshot aja bagian deskriptif statistiknya. Jadi kotak kecil ini kalian screenshot atau di snipping itu. Kemudian kalian taruh di bawah dari cara manual kalian. Jadi kalau misalkan cara manualnya boleh diketik, boleh juga ditulis tangan ya. Terserah, nanti kalau ditulis tangan berarti di scan, terus dimasukkan Word dulu, digabung sama yang hasil screenshot tadi. Kemudian untuk nomor 2, nomor 3, ini cara manual aja, insya Allah gampang ini, nomor 2 dan 3, jadi ada 3 soal wajib. Nah, kalau kalian, misalkan ada yang ragu, takut salah, nah ini ada, saya sediakan soal bonus ya. Jadi misalkan ini insya Allah lebih gampang, jadi bisa dikerjakan soal bonusnya. Jadi soal bonus ini nggak wajib, tapi kalau kalian mau ngerjakan silakan. Mungkin nanti udah selesai 5 menit, udah selesai gitu ya, bisa dikerjakan soal bonusnya. Kemudian di sini juga udah saya, nanti saya share linknya itu, link videonya tentang cara menentukan ukuran pemusatan data dari histogram. Dan juga yang kedua itu tentang tabel distribusi frekuensi. Bentar. Nah, di sini ada yang kedua itu videonya tentang membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk nomor 1 nggak wajib sampai membuat tabel ya, hanya saya butuh ininya aja. Jadi kalau misalkan kalian mau nyoba atau untuk tambahan pengetahuan kalian aja, jadi sebenarnya bisa ditampilkan seperti ini di mini tab itu, seperti di SPSS ya. Nah, di sini bisa buat ngecek aja, barangkali nanti salah ngitung frekuensi kayak tadi ada kesalahan, nah bisa dicek di sini. Caranya ada di video itu udah udah dijelaskan. Tapi untuk mengukur ukuran pemusatan data, tetap cara simpelnya adalah yang seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, dari sini ada pertanyaan. Kalau tidak, mungkin Google Meet-nya bisa kita tutup dulu. Kalian bisa mengerjakan LK-nya. Nanti LK-nya dikirim ke email saya. Udah saya, belum saya share ya. Bentar. Mungkin ada pertanyaan? Ya, Maya. Itu nanti pengumpulannya via PDF atau bagaimana, Kak? Atau dibuat Word apa gimana? Di PDF aja ya, biar enak. Jadi di sini udah ada ketentuannya, jadi belum saya baca. Jadi di PDF jadi satu ya. Jadi kalian gabung dulu, tadi ada screenshot-nya Minitab kan ya. Nah itu digabung dulu jadi satu Word, kemudian Word-nya dirubah ke PDF, gitu juga boleh. Kalau misalkan nggak nuntuti nggak apa-apa, kalau misalkan dalam apa namanya Word juga nggak apa-apa. Jadi kalau manualnya bisa diketik, bisa ditulis tangan gitu ya. Semudahnya kalian aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Kamu tanya, untuk yang tadi ngurutin itu, saya masih belum bisa. Setelah short itu pilih apa ya, Kak ya? Setelah short, oh ini. Setelah short itu di kolomnya itu kan udah ada kotakan hitam ya. Nah itu diklik aja C1. C1-nya diklik 2 kali. Tetap gitu. Oke. Iya. Makasih ya, Kak ya. Iya. Ya gitu aja. Ya ada yang lain? Kak, tapi saya setelah ini kok nggak bisa ya yang ngurutkan data. Habis short kan dipencet C1 itu. Terus di bawahnya ini saya pakai Minitab 16, Kak. Di bawahnya ini ada by column ini. Diisi apa, Kak? Di Esa, izin menjawab ya, Kak. Punya saya sudah bisa pakai 16, cuma punya saya kebalik. Jadi yang Z dulu baru yang ke A. Itu tadi bentar. Ya. Coba nanti dibantu sama Maya ya. Ini soalnya 19. Nggak bisa buka saya. Udah bisa?
Siapa, Mai? Sebentar, sebentar. Jadi yang by kolumnya sah, itu kamu isi yang tinggi badan. Tinggi badan. Iya. Semua kan by kolomnya ada 4. Salah satu saja yang atas. Tinggi badan terus dicentang nggak iki? Oh enggak. Invalid, Mai. Oh, invalid. Nanti bisa difoto aja, Dek, dikirim ke WA saya, nanti saya bantu. Ya. Untuk pengerjaan LK-nya bisa dimulai dari sekarang ya. Waktunya 60 menit, bisa meninggalkan Google Meet-nya dulu, enggak apa-apa. Nanti jam 9 kita kembali Google Meet lagi ya, di link yang sama. Itu boleh ulangi bentar lagi Kak, yang mengurutkan data tadi. Oh iya, masih belum dah. Bentar ya. Jadi diklik data ya. Udah muncul belum? Udah ya. Kemudian short. Nah, di sini kan ada pilihan kolom. Nah, ini maksudnya kolom data yang mau kita urutkan. Nah, kalau pointernya udah dari sini, udah kedip-kedip di sini, tinggal klik 2 kali di C1. Tek-tek gitu. Nah, itu tinggi badan udah muncul. Kemudian ordernya increasing ya. Kemudian untuk column to sort, ini kita tulis specified column. Ini sebenarnya nggak berpengaruh kalau misalkan C1-nya, misalkan kolomnya cuma 1, itu nggak apa-apa pakai all. Tapi lebih baik pakai specified. Kemudian untuk kolomnya ini, kita klik lagi tinggi badannya tadi ya 2 kali. Kemudian untuk storage-nya, kita tulis in specified column of the current worksheet. Nah, kemudian untuk kolomnya, ini kita pilih C2. Kenapa C2? Biar munculnya di C2. Kalau mau munculnya di C3 ya enggak apa-apa. Jadi biar urut ya, kita pilih C2, kemudian klik OK. Gitu aja. Udah bisa. Ini versinya berbeda Kak. Versinya beda. Pakai Minitab berapa? 16, Kak. 16. Mungkin kolomnya itu atau bisa di share screen mungkin ya? Saya izin share screen ya, Kak. Iya, bentar saya matikan dulu ya. Silakan di share screen. Saya bisa kok, Kak. Bu. Yang bisa tadi siapa? Maya ya? Di share screen. Kalau misalkan udah bisa. Udah kelihatan, Kak? Di sini masih belum. Ini agak Belum. Bentar. Kak, yang nggak ada masalah sambil ngerjakan LK-nya ya? Kak, ingin bertanya. Iya. Tadi yang di screenshot itu yang atasnya aja? Iya, yang atasnya aja. Yang urutan itu nggak perlu, Kak? Nggak perlu. Itu tadi saya cuma mencontohkan kalau misalkan mau mengurutkan data untuk median gitu ya. Iya. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Minitabnya belum keluar, Kak? Kenapa? Minitabnya belum. Mungkin ada yang bisa. Yang juga Minitab 16. Coba yang lainnya.
Atau di screenshot aja, Dik. Dikirim ke WA saya. Tampilannya dari habis klik short tadi. Oh, iya Kak. Baik. Mungkin yang takut kuotanya habis bisa meninggalkan Google Meet, nanti kembali lagi jam 9 ya. Apa-apa. Yang masih mau tanya ya nggak apa-apa, masih gabung di sini. Izin keluar ya Kak. Iya, jangan lupa dikerjakan. Dikirim ke email saya. Kak, izin mau tanya, boleh nggak Kak? Iya, silakan. Apa, Dik? Maaf, nggak kedengeran. Ada apa? Tanya apa? Kok saya bingung dari awal ya Kak ini? Jadi ini datanya diurutkan dulu. Yang mana? Yang ini data Nomor 1. yang iya. Nggak perlu. Nggak Itu tadi perlu. cuma mencontohkan aja. Jadi kalau yang nomor 1 kan tinggal dibikin tabel distribusi frekuensi. Ya. Caranya kayak yang pertama tadi kita ngitung bareng-bareng. Itu gimana? Bisa dijelaskan Kak? Gimana kok saya bingung tadi? Yang menghitungnya tah? Iya. Ya, tak share screen. Nggak kedengeran Kak suaranya. Bentar, tak share screen dulu. Nah, itu pakai cara yang kayak gitu, Dek. Kalau mau ngurutkan juga bisa biar kelihatan data terkecilnya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Misalkan udah tahu data terkecil, data terbesar. Nah, ini pakai cara yang kayak gini persis. Tinggal karena datanya beda gitu aja ya. Kalau misalkan datanya tadi kan ada 80. Iya. Nah, silakan disesuaikan sama rumusnya ini. Kita cari N-nya dulu, nilai data terkecil, terbesar, kemudian range, banyak kelas, ya, panjang kelas. Kayak gitu. Kalau Jadi, yang pakai Minitab itu gimana Kak? Yang pakai Minitab? Pakai Minitab. Kalau Minitab, jadi data kelompok sama data tunggal itu sebenarnya sama Minitabnya. Nah, caranya sama kayak tadi. Ya, kamu masukkan semuanya di C1. Terus yang start, basic statistik itu. Udah. Yang mana? Start, klik start. Start. Iya. Basic statistik. Terus display deskriptif statistik yang atas sendiri. Terus Nah, itu C1. variabelnya ya dipilih C1. Terus diklik statistiknya dulu ya. Nah, yang dicentang itu min, median, sama modus. Yang lainnya dihilangkan aja centangnya. Cuman 3 aja. Terus diklik OK. Habis klik OK, OK lagi. Udah muncul di screenshot, ditaruh Word. Udah. Oke. Ya, udah bisa ya? Masih ya Kak? Iya, sama-sama. Permisi Kak, mau tanya. Iya. Itu kalau semisal hasilnya di Minitab itu saya foto gitu boleh Kak? Saya foto pakai HP. Jadi nanti saya lampirkan gitu boleh atau harus di screenshot Kak? Kalau misalkan foto nggak apa-apa, tapi yang jelas ya, Dik. Oh, ya udah. Iya. Ya. Kak, Makasih, kalau Kak. foto agak jelas. Sama-sama. Kak Amalia. Iya. Itu adik-adik mungkin bisa menggunakan cara yang kemarin diajarkan Pak Hendro. Selain screenshot yang send Microsoft itu loh. Send Microsoft Word. Oh iya, itu juga bisa diklik kanan. Jadi tidak perlu screenshot. Kalau misalkan nggak bisa screenshot, tinggal di send to Word aja. Klik kanan di layarnya itu, terus di send to Word. Makasih, Mbak Ivana. Iya.
Bu, permisi izin bertanya. Iya, silakan. Untuk panjang kelas itu kalau semisal itu hasilnya 7,5 itu apakah dibulatkan ke bawah atau ke atas, Bu, lebih baiknya? Lebih baik ke atas ya kalau panjang. Ke atas. Ya, ke atas. Baik, Bu. Terima kasih. Sama. Kak, izin bertanya boleh nggak, Kak? Iya, silakan. Saya boleh share screen dulu nggak ini? Iya, silakan, Dik. Udah, Kak? Udah. Ini kan di blok apa gimana, Kak? Kayak gini. Apa biarin aja? Biarin gitu aja. Terus kan pencet statistik. Kok ada T-nya ya? Ini. Iya, nggak tahu gimana, Kak. Nggak bisa kalau ada T-nya itu. Ulang dari awal. Iya, coba sih di copy bisa nggak? Diapain, Kak? Yang C1 itu di copy ke C2. Yang dari yang satu ya. Dari 61 itu. Tarik ke bawah bisa. Saya copy dulu ke C2. Ada T-nya juga. Kok bisa ya? Diulang aja kalau gitu. Nggak bisa kalau ada T-nya ya. Itu dalam teks kalau gitu. Ada lagi. Coba diketik ulang 61 gitu. Oh ya udah. Iya. Ganti share screen ya, Kak. Makasih, Iya, Kak. nggak apa-apa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah masuk semua apa belum ya? Belum kayaknya. Belum, Kak, mungkin masih ada yang OTW. Oh iya, kita tunggu dulu ya. 1 menit lagi. Kita mulai lagi ya, adik-adik ya. Mungkin bisa dinyalakan kameranya kalau jaringannya lancar. Biar bisa di screenshot buat absen. Tadi udah saya lihat di beberapa tugasnya, mungkin di nomor 1 banyak perbedaan ya. Dari panjang kelasnya, kemudian banyak kelas intervalnya. Nah, di situ sebenarnya kalau panjang kelas interval memang kadang beda-beda. Jadi tergantung maunya yang bikin tabel distribusi frekuensi itu gimana. Yang penting ketika kita menentukan panjang kelas, itu setiap data itu masuk ya di kelas intervalnya itu. Jadi nggak boleh ada data yang nggak masuk di kelas interval. Jadi semuanya harus masuk di situ, meskipun panjangnya beda, itu nggak apa-apa. Kemudian untuk banyak kelas interval memang lebih baik dibulatkan ke atas. Jadi karena ada yang nanya seperti itu. Kemudian mungkin ada kesulitan lagi. Untuk nomor 2 dan nomor 3 mudah ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan jawabannya untuk nomor 2. Saya, Kak. Iya, silakan. Nyampainya lewat mana? Kalau mau screen sharing nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa ya omong aja nggak apa-apa. Ya, sebentar. Mungkin ada yang mau nomor 3 dulu, nggak apa-apa. Untuk nomor 1-nya saya koreksi sendiri ya, soalnya banyak perbedaan. Saya, Kak. Saya, silakan Muhammad Alfian dulu. Nanti setelah itu Afi. Diomongkan aja, Dek, nggak apa-apa. Oh, lewat omongan saja. Jelaskan. Gitu. Karena itu kan yang diketahui rata-rata dari 3 orang yang ngekos itu kan rata-ratanya umurnya 25. Maka kalau dikalikan 25 dikalikan 3, jumlah umur mereka adalah 75. Nah, saat ini pada tahun 2021 ada satu penghuni baru
dengan usia 24 tahun, dan jika di rata-rata keempat umur mereka adalah 27 tahun, maka 27 dikalikan 4 dan dikurangi 24 adalah 84. Itulah 84 itu adalah nilai rata-rata umur dari ketiga pemuda yang pertama-tama ngekos tadi. Maka 84 dikurangi 75 hasilnya 9. Karena ada 3 orang, maka dibagi 3 orang jadi 3. 3 itu 3 tahun, maka 2021 dikurangi 3 tahun adalah 2018. Ya, terima kasih. Ya, benar ya jawabannya 2018. Mungkin ada yang cara lain, Afi tadi mau menyampaikan? Sama Kak, cuman saya agak malah coret-coretan. Iya, nggak apa-apa. Gimana caranya? Diceritakan aja sama caranya. Kurang lebih. Jadi pertamanya kan yang rata-rata di tahun X itu kan 25. Berarti jumlah umurnya apa sih bapak-bapak yang ngekos di tahun X ini 75. 75. Terus kayaknya kos muslimah. Oh, muslimah. Berarti ibu-ibu, Kak. Ibu-ibu. Terus yang di tahun 2021 itu kan rata-ratanya 27. Berarti jumlahnya itu 27 kali 4 108. Terus jumlah rata-rata yang jumlah yang orang 3 tahun pertama di tahun ini berarti 108 kurang 24 84. Nah, terus udah gitu jadinya rata-rata jumlah orang di tahun 2001 dikurang jumlah orang di tahun X itu berarti 8 kurang 75 9. Berarti kan kalau 9 ada 3 orang, satu orangnya bertambah 3 tahun, 9 bagi 3 sama dengan 3. Terus jadi tahun X-nya itu 2021 dikurang 3 sama dengan 2018. Ini salah nulis lagi rata-rata malah. Punya saya ada yang salah nulis, gak apa-apa Kak, tapi hasilnya sama. Salah nulis caranya. Di caranya. Salah nulis rata-rata bukan jumlah malah. Oh, ya nggak apa-apa, nanti saya lihat dulu. Makasih ya. Siap. Ya benar ya, jawabannya Maaf, sama 3 tahun. Kemudian tahun X-nya itu berarti tahun 2018. Kemudian Suci tadi mau menyampaikan nomor 2, silahkan. Ya, Suci. Dinyalakan dulu mic-nya. Udah muncul belum Kak share screen-nya? Ini masih proses. Udah Kak? Udah, silakan disampaikan. Yang nomor 2 itu kan ditanya diketahui rata-rata umur Pak Joni dan Bu Sinta itu 28. Berarti rumusnya rata-ratanya Pak Joni ditambah Bu Sinta dibagi 2 sama dengan 28. Terus dipindah ruas jadinya Pak Joni ditambah Bu Sinta itu 56. Ini diketahuinya. Terus 5 tahun kemudian itu anaknya lahir. Berarti ditanya rata-rata Pak Joni, Bu Sinta sama anaknya. Pak Joni karena 5 tahun ke depan jadi Pak Joni ditambah 5. Ditambah Bu Sinta ditambah 5 ditambah anaknya. Terus jadinya Pak Joni ditambah Bu Sinta ditambah 5 tambah anaknya karena baru lahir umurnya 0. Jadi Pak Joni dan Bu Sinta tadi 56 ditambah 10.
56 tambah 10 itu 66 dibagi 3. Hasilnya 22. 22. Jadi rata-ratanya 22 tahun ya? Ya. Mungkin yang lainnya ada jawaban yang berbeda, silakan. Untuk nomor 2. Sama semua. Gampang ya soalnya ya. Ini yang mungkin butuh waktu lama itu yang nomor 1 karena memang membutuhkan waktu untuk buat tabelnya tadi ya. Terus kemudian ini silakan dinyalakan dulu deh kameranya semuanya. Udah dinyalakan semua. Kita foto dulu ya, senyum ya. Nggak bisa kelihatan semuanya. Udah senyum? 1, 2, 3. Bentar lagi. Saya 1, 2. Senyumnya jangan terpaksa ya. Nah, udah. Hari ini kita udah belajar banyak ya tentang ukuran pemusatan data. Terus tadi tak lihat juga sepertinya malah kendalanya di mengurutkan data ya di Minitab-nya itu ya. Sebenarnya itu cuman buat mengetahui medianya biar bisa cepet gitu. Kita nyari data yang tengah gitu ya. Kemudian untuk yang nomor 1 tadi sebenarnya nggak usah untuk mengurutkan data, jadi langsung diinputkan, kemudian cari main modus sama medianya. Nah, sekarang karena Pak Hendro itu pengennya ada penilaian individu, jadi saya mohon maaf karena ngasih soal lagi, tapi untuk kali ini nggak tabel distribusi frekuensi ya. Tenang aja, jadi nggak perlu berlibat gitu. Soalnya cuma 2. Nah, insya Allah ini sampai, karena ini udah setengah 10 ya, nanti jam 11.20 tuh udah bisa dikumpulkan. Jadi cara manual aja, ditulis ya, kali ini ditulis, jangan diketik, kemudian dijadiin Word atau PDF. Soalnya cuma 2, bentar lagi saya kirim. Kemudian di sini dinyalakan kameranya waktu mengerjakan, jadi mengerjakannya harus individu ya, nggak boleh open book, apalagi open Google. Nah, di situ udah saya kirimkan, ada 2 soal. Nanti yang LK tadi, misalkan ada kendala, nggak apa-apa, nanti aja dikirim. Nah, kita kerjakan itu dulu, ada 2 soal aja. Soalnya sejenis sama kayak soal nomor 2 dan nomor 3 tadi. Nah, ini jadi penilaian individu kalian. Semoga bisa semuanya ya, lancar semuanya. Maaf Kak, mau tanya Kak. Ya, Ini silakan. dikumpulkan lewat mana Kak? Dikumpulkan lewat email tadi atau WA juga nggak apa-apa. Kalau misalkan kesulitan email, WA aja nggak apa-apa. Ya. Yang penting namanya jelas. Tulisannya yang jelas ya, Dek. Misalkan di-scan-nya yang jelas. Pakai cam scanner itu bisa langsung jadi PDF. Nanti langsung dikirim ke WA juga nggak apa-apa, biar cepat. Terima kasih, selamat mengerjakan ya. Dihidupkan dulu kameranya. Kerjakan sebisanya aja ya, Dek. Kak, mau nanya Kak. Ini dikirim PDF-nya tadi lagi Kak. Iya, dikirim PDF ke WA atau email ya. Bu, permisi. Tadi saya mau tanya apa lupa, Bu. Sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Oh,
Bentar Bu ya. Bu, saya izin nge-scan sebentar ya Bu. Iya, Dek. Ya, tadi saya mau bilang itu Bu, tapi lupa. Oh. Permisi Kak. Iya. Saya sudah ngirim, ini mau izin ke toilet boleh? Saya kira mau sulap. Iya. Ke toilet dulu baru sulap. Oke, terima kasih. Ditunggu ya guys, sulapnya. Ini jam ke-56 ada kuliah, tas. Ada kuliah atau enggak? Nggak ada, Kak. Udah selesai semua apa belum ini? Waktunya kurang 2 menit ya. Kalian saya tutup dulu. Kalian bisa sambil mengumpulkan. Jadi terima kasih telah memperhatikan materi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah antusias di perkuliahan ini. Khususnya Muhammad Alfian yang dari tadi nulis pesan-pesan. Iya, untuk minggu depan kita belajar tentang ukuran penyebaran data ya, insya Allah sama Mbak Ivana. Mungkin Alfian bisa menyiapkan kertas lebih banyak lagi. Iya. Minggu depan sama Mas Bagus, Bu. Oh, belum Mbak Ivana. Belum. 2 minggu lagi. Ya, terima kasih ya. Kecewa dia. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf kalau misalkan banyak soal. Terus ini nanti saya berikan kuesioner ya. Kuesionernya cuman tinggal centang-centang aja. Bentar saya tampilkan dulu. Nah, ini bisa diisi. Yang pertama tentang pengalaman pembelajaran hari ini. Kemudian nanti ada yang section 2 ini. Nanti di next aja. Yang di section 2 itu kalian nanti bakal ditanya terkait proses kalian dalam mengerjakan soal evaluasi ya. Apakah ada kesulitan atau bagaimana seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan juga. Ada satu soal yang butuh penjelasan. Bukan soal ya, seperti kuesioner aja. Nah, di situ kalian bisa menjelaskan dan itu berkaitan dengan nilai dari soal evaluasi kalian juga. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau pesan. Di situ ada pesan-kesan juga ya di kuesioner, silakan ditulis pesan-pesan dari pembelajaran hari ini. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih. Oh, Kak. Ini angkat. Belum santai nih. See you next time.